Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-aziz al-ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammadu wa ala alihi wa sallim taslima. Ashabal qalila wa baraka wa barama jami'an sisilah Warukoh dilian Sawalian Ma'an Surya Laisir Al-Salbakain Yusus Langsor Muhammad Al-Basir Masjid Wadillah pada surah Al-Fatihah. Ia dalam dinyatakan anak-anakku semua, para peserta semua, pada sore hari yang cerah ini kita semua akan ngaji. Ini serius musiknya ini. Pada sore yang cerah ini kita akan ngaji lagi Hikam Ibnu Athaillah yang disalahi oleh Ibnu Athaillah dalam hikam beliau yang masyhur, yaitu Iqaul Imam Qaul Imam. Sebelum masuk ke pembahasan hikam sore hari ini, kita review dulu. Pada pertemuan sore kemarin, apa yang dibahas? Ada yang dibahas di pertemuan kemarin tentang tema apa? Tema tentang apa? Pentingnya apa? Keluar, menyendiri, menyepi, masuk ke alam keheningan, masuk ke suatu kesunyian. Dan ketahuilah, di tengah kesunyian, di tengah keheningan itu, bagi yang sudah merasakannya, kamu akan menikmati sajian ilmu yang tidak bisa diperoleh atau diperoleh dengan ta'lim seperti ini, karena kamu di kesunyian itu, di keheningan itu akan mendengar yang tidak terdengar, sajian ilmu Allah yang langsung disampaikan oleh Allah melalui saluran-saluran para malaikat Jabrul Yair. Jawab pasan. Ini kejadian ini dikit kejadian.
Iya, RW di sini, RW di sini. Apa persen catatan kamu tentang uzlah? Kenapa kami sebagai santri, kalau santri itu ya, status santri itu melekat pada diri kamu bukan hanya sekarang. Santri itu status sosial seumur hidup. Ya, di Indonesia santri itu sudah jadi identitas. Ya, dan di antara identitas yang menjadi laku seorang santri itu adalah ini. Dia dalam hidupnya itu selalu meluangkan waktu untuk melakukan uzlah, melakukan keluar. Apa itu? Harusnya menurut catatan kamu. Ini yang menarik. Miliknya. Tolong, ada yang ngasih mic ke Parsa. Tentang pentingnya melakukan uzlah. Jadi Ya. uzlah menurut catatan Parsa itu di sini tuh menyendiri bukan untuk pelarian dari masalah, tapi di sini tuh kita berdiam diri atau seperti kita tuh masuk ke dalam hati kecil, hati nurani kita. Di mana tuh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada juga peringatan dalam kesendirian. Apa? Kalau misalkan kita tuh dalam kesendirian tidak ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa jadi tuh overthinking. Oke. Nah, itu penting. Bukannya malah kita menemukan solusi, yang ada malah kita tuh overthinking. Nah, apa kiat untuk mencegah penyimpangan ketika dalam kesendirian? Sebenarnya tuh kita tuh harus selalu ngakola dan berzikir, karena kalau kita selalu berzikir atau kita banyak menyebut nama Allah, maka kita harus selalu bersama Dia. Oke. Nah, ketika kan ada satu tanda seseorang dalam kesendiriannya. Jadi tandanya kesendirian yang kita lakukan itu adalah merupakan kebersamaan dengan Allah. Apa tandanya? Tandanya itu hati kita tuh menjadi tenang dan berhutang. Oke. Ada satu ketenangan batin, ada satu ketentraman hati, ada satu kebahagiaan. Dan di dalam kesendiriannya tidak merasakan kekosongan batin. Tidak merasakan, tidak lonely. Kemarin dalam istilah bahasa Inggris apa? You are alone but you don't feel lonely. Nah, itu ya. Kamu menyendiri sendirian tapi tidak merasa sendirian. Nah, tidak merasa kesepian, apalagi merasakan penderitaan. Yang dalam kesendiriannya merasakan kesepian, merasakan kesedihan adalah orang-orang yang dia itu tidak terhubung dengan Allah. Dia tidak terkoneksi dengan Allah. Oke, tepuk tangan buat Parsan. Berarti paham ya. Ya. Nah, pada sore hari ini, anak-anak semua, kita akan ngaji. Tapi udah paham ya? Yang kemarin catatannya sama ya. Jadi from now on, dari mulai sekarang dan hari-hari ke depan, seorang santri sejati itu selalu meluangkan waktu dalam kehidupannya untuk melakukan khalwat atau uzlah.
bukan hanya sekedar menjauh dari keramaian, ya, tapi yang paling penting adalah dia menyepi, terhubung dengan Allah melalui zikrullah. Dan kita sudah tahu apa yang mesti dilakukan di dalam kesendirian itu. Ya, penting ini. Dan ketahuilah yang seperti saya sampaikan, kegiatan menyepi, kegiatan menyendiri, menyepi, masuk ke alam kesunyian dan keheningan itu adalah kegiatan tolabul ilmul batin. Tolabul ilmul batin. Kamu sedang menimba, mengakses ilmu batin. Apa ilmu batin itu? Hah? Ilmu ladun itu ilmu yang langsung datang dari Allah. Berupa apa? Hikmah-hikmah. Berupa suatu mutiara ilmu yang dengannya kamu diberi pengetahuan-pengetahuan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang hidupnya sibuk bising. Ya. Kamu kan tidak terhindar ya dalam pergaulan sehari-hari, kamu akan terdistraksi dengan kebisingan, akan terdistraksi oleh keriuhan, akan terdistraksi oleh keramaian, kredit gitu. Nah, suasana seperti itu ya anak-anak semua, itu sangat tidak menguntungkan bagi seorang penimba ilmu batin. Karena orang yang penimba ilmu batin itu perlu ketenangan, perlu satu kesunyian, perlu satu area dia tidak mendengarkan kebisingan-kebisingan. Nah, makanya dilatih dengan khalwat. Bahkan seorang yang sudah terlatih dengan dzikir ini, ya, dengan zikrullah, di tengah keramaian pun dia tidak terganggu dengan apa yang riuh di telinga. Terdengar tapi tidak terganggu dengan apa yang terdengar. Bising, riuh, berisik di alam sekitarmu. Tapi kalau kamu sudah terlatih untuk bisa menyendiri, menyepi, masuk ke alam keheningan, kamu bisa menemukan dengan cepat. Tapi itu perlu latihan, ya, nggak bisa instan. Harus latihan terus menerus. Latihannya apa ya? Tawajuh. Setiap tawajuh kan sekarang yang wajibnya setiap sholat berapa menit tawajuh itu? Hah? 2 menit berapa? 2 menit 9 detik, ya. Ilahi anta maksudi tawajuh. Nah, itu adalah kegiatan atau latihan sesungguhnya. Itu adalah riadoh batin, latihan agar kamu menjadi seorang yang bisa cepat terkoneksi ke satu alam kesunyian. Ya. Ini sengaja ya, lampu mati sengaja. Ya. Nah, itu ya. Ini apa serius nih. Kalau makanya kemudian mengapa misalnya para ilmuwan ya, para penemu, para inovator teknologi itu sesungguhnya kalau kamu tahu sejarah riwayat hidupnya, mereka tuh orang-orang yang ahli dalam kegiatan menyepi. Mereka kan perlu inspirasi. Nah, namanya inspirasi datang dari hati, ya, dari jiwa yang nggak berisik gitu loh. Ini tips lagi. Abah ketika nyusun disertasi doktoral itu bersyukur ya tinggal di kota Belanda yang nggak berisik gitu, sehingga benar-benar
tidak terganggu dengan apa ya namanya hiruk pikuk gitu ya. Wah kalau dibayangin kalau bikin disertasi di sini mungkin nggak beres-beres. Ya. Karena tempatnya sangat adem, sangat sepi gitu ya, sehingga membantu sekali untuk mendapatkan inspirasi, ide-ide besar. Coba lihat lagu-lagu hits karya para pencipta lagu, ya, atau karya-karya sastra yang bestseller, entah itu novel, entah itu puisi, ya, entah itu karya-karya sastra yang lain, itu para kreatornya, penyairnya, itu orang-orang yang rajin menyepi itu. Mereka kadang-kadang melakukan retreat ya sendiri, nyari tempat, mereka sewa villa ya sendiri, di sana dia kegiatan dari pagi itu meditasi dulu, lalu dia grounding, earthing, sunbathing ya. Nggak ada orang keributan di sekeliling, sengaja mereka cari villa-villa yang sepi. Kadang-kadang mereka nyari villa di pantai, ada yang di hills area, di pegunungan, ada yang di perkampungan, semata agar mereka menemukan kesunyian, gitu ya, agar mereka ketemu dengan agar mereka cepat masuk ke wilayah hening, agar mereka cepat masuk ke alam kesunyian. Karena disitulah kamu bisa mendengar yang tidak terdengar. Semesta berbicara langsung kepada dirinya. Ya. Makanya harus rajin menyepi, gitu ya. Nah sekarang masuk lagi kita pembahasan tentang satu sikap. Ya, dan ini karena perjalanan kamu sebagai manusia itu tidak akan selalu berada di antara taat dan maksiat. Nah, di hikmah sore hari ini ya, kita akan menyinggung lagi ini. Kalau Abah baca dengan teliti, ini seperti hikmah yang pertemuan ketiga ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, supaya ingat makanya diulang-ulang. Nah, apa itu hikmah dari Ibnu Athaillah pada sore hari ini? Apa itu? Yaitu rubba ma'siyatin awrasat dallan wan kisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Nah, ya. Ya, ini sama dengan ini. Jadi terkadang sebuah maksiat yang melahirkan kerendah hatian, ya, kehinaan dan kerendah hatian lebih baik daripada sebuah ketaatan yang menumbuhkan kebanggaan dan kesombongan. Ini ya. Jadi artinya kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba atau kesalahan atau dosa yang dilakukan seorang hamba ya, atau kamulah supaya relate langsung, bisa menjadi jalan menuju taubat ya. Oleh karenanya ketika kamu dalam perjalanan hidup terperosok ke lembah kemaksiatan, terjerumus ke dalam dosa, maka peristiwa itu mesti jadi perantara kamu melakukan pertobatan dan semakin mendekatkan diri sama Allah. Nah, sebaliknya jangan sampai ibadah yang kamu lakukan
memantik kesombongan yang bisa merusakkan amal yang kamu sendiri. Itu ya. Nah, dalam Ibnu Ajibah menyatakan bahwa maksud ini yaitu ayyaral abdu fallallahu alaihi fi kulli halin wa yata'addaba bil adab syar'i fi taubati wal istighfar. Ya. Beliau menyampaikan bahwa seorang hamba hendaknya selalu melihat keutamaan Allah di setiap keadaan, serta menjaga adab secara syar'i dalam bertobat mohon ampun. Jadi setiap dalam perjalanan hidup kamu, ya, anakku semua, kamu ini sekarang hidup nih. Dalam menempuh perjalanan hidup itu, di setiap kejadian yang kamu alami, baik atau buruk, mesti disikapi dengan penuh kesadaran akan keutamaan Allah. Ya. Pada saat yang sama, ya, ketika kamu melakukan kesalahan, mesti menjaga adab dalam pertobatan. Jadi ketika melakukan kesalahan tuh kamu benar-benar menyadari penuh, menyesali penuh kesalahan yang kamu lakukan dan komited untuk tidak melakukan dosa lagi. Itu yang penting ya. Jadi yang penting dalam perjalanan kamu lalu terperosok dalam kemaksiatan, terjerumus dalam dosa, melakukan kesalahan, yang terpenting dari pengalaman itu adalah sikap jiwa kamu yang menyesali kesalahan itu, ya, dan punya komitmen untuk tidak repeat the same mistake gitu. Itu yang penting. Dan itu adalah lebih baik ya dari ketaatan yang justru membuat kamu jadi sombong, jadi merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, itu sikap-sikap gitu tuh nggak boleh ya. Nah, jadi tema pokoknya sebetulnya pada sore hari ini tema tentang bahwa hindari sikap apa ya, kalau anak sekarang tuh bahasanya sok suci. Nah, ya. Sikap sok bener, sok suci. Nah, dan itu kesombongan. Dan kesombongan itu merusak nilai ibadah, nilai amal kamu, ya. Gitu. Nah, itu ya. Macam-macam lah. Nah, jadi jangan sampai pahala ya, amal perbuatan itu menjadikan kamu sombong, menjadi kamu ujub, ya, sehingga kamu menjadi seorang ya, apa tuh namanya, suka punya sikap mental sok suci. Karena di dalam Al-Quran surah An-Najm ya, itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jadi Allah memperingatkan kepada kita semua, jangan suka menganggap diri kamu merasa suci. Jangan suka muncul perasaan menganggap dirimu suci. Karena Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Ya. Ini ketika apa? Ini sikap jiwa ketika kamu sekalian dalam sebuah circle, ada yang melakukan dosa, ada yang melakukan kesalahan. Nah, keadaanmu yang tidak melakukan dosa
tidak melakukan kemaksiatan, itu jangan sampai merasa oh gue nih benar nih, gue suci nih. Lu mau melakukan kesalahan, kamu melakukan kesalahan. Nah itu bahaya ya. Nah. Dan sikap sok suci ini adalah penyakit, ya, penyakit mental. Dan sebaliknya, mengapa kemudian ya tadi menekankan mengapa dalam perjalanan orang yang terjerumus dalam kesalahan lalu melakukan pertobatan terus menerus kemudian dia selalu memohon ampun sama Allah, itu lebih dicintai Allah. Ya. Orang-orang yang karena kesalahannya, karena kemaksiatannya, lalu dia memilih untuk selalu bertaubat sama Allah. Setiap saat dia selalu memohon karunia ampunan Allah, ya, itu lebih dicintai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ya 222. Ya, yang ini masyhur sekali dan sering kita dengar diceramahkan oleh para yai, oleh para ulama, oleh para asatidz usada dai-daiyah, bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini ya, bahwa Allah itu senang, cinta kepada orang-orang yang selalu memilih jalan tobat. Bahasa sekarang ada istilah, pernah dengar istilah tobrut? Nah, apa? Apa artinya itu tobrut? Hah? Tobrut. Tobat brutal. Nah itu bukan tobat sambal. Kalau tobat sambal apa? Pedas. Aduh, tapi main lagi pedas lagi. Hah? Istilah anak di TikTok sekarangnya tobrut. Apa? Tobrut itu taubatan nasuha. Tobat brutal itu dia benar-benar dalam memohon ampunan Allah. Ya. Ya. Dan apa namanya? Kita semua sudah diajarkan oleh guru agung cara untuk bersih-bersih, cara untuk yaitu tadi wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada hambanya yang selalu menempuh jalan kesucian jiwa. Nah, makanya kita semua disebut apa? Ikhwan pecinta kesucian jiwa. Para pecinta kesucian jiwa itu yaitu tadi adalah mereka yang di dalam Al-Quran disebut dengan wa yuhibbul mutatahhirin. Apa alat kesucian kita? Yaitu zikrullah. Dzikir la ilaha illallah. Sabda Kanjeng Nabi bahwa satu dzikir la ilaha illallah yang dilaksanakan sesuai petunjuk beliau cara mengucapkannya sebagaimana dibimbingkan melalui proses talqin zikir, membersihkan 4.000 dosa besar. Jadi semalas-malasnya kamu dzikir berapa dalam sehari? Habis sholat berapa? 3 kali berapa? Itu yang paling males deh itu anggaplah. Santri paling males, para pecinta kuliner paling males, anggaplah setelah sholat ilaha illallah, sholat 3 kali sayyiduna, langsung main PS lagi, game lagi. Tapi itu juga dikirim lah, ya sekali setelah sholat kamu satu dzikir membersihkan berapa? 4.000 dosa besar. Kali 3, 4 kali 3 berapa? 4.000 kali 3. Hah? 12.000 dosa dibersihin sekali duduk itu. Ya, itu yang paling males. Nah, kamu dalam sehari berapa dosa besar kamu lakukan? Sebadung-badungnya kamu. Apa? Nah, ya. Tapi jangan sampai
karena merasa bahwa aku paling, kalaupun paling nakal, dosa besarnya paling ya 10 lah dalam sehari. Sekali dikir kan 4.000, jadi masih untung lah. Nggak gitu bro, ya. Nggak gitu cara berpikirnya. Tetap paling sedikit 165 kali, lebih banyak lebih baik. Kalau sibuk boleh 3. Kalau nggak sibuk mah terus lah minimal 165. Ya. Dan dikir itu selain menyucikan, ya ini dikir la ilaha illallah ya. Selain menyucikan adalah menghentikan kamu melakukan dosa besar. Yang ketiga adalah memproteksi, memelihara kamu dari melakukan dosa besar. Nah, kalau dikirnya belum bisa menghentikan melakukan dosa besar, berarti masih kurang. Ya, dikir banyak itu, dikir di atas rata-rata itu, agar kamu bukan hanya bersih dari dosa besar, tapi berhenti dari dosa besar, sekaligus kamu dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa besar. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu apa masih udah berhenti belum dengan dosa besar? Nah, belum, ya. Masih potensinya masih besar banget dengan dosa besar. Jadi dikir kalimat suci la ilaha illallah bukan hanya menyucikan, tapi menghentikan sekaligus memproteksi, melindungi itu. Jadi kesucian menyucikan, menghentikan dosa besar, menyucikan dosa besar. Tulis ini penting nih. Menyucikan dosa besar, menghentikan perbuatan dosa besar, dan melindungimu dari perbuatan dosa besar. Dan untuk bisa tercapai 3 ini hanya dengan cara dikirnya di atas rata-rata, dikir jahannya paling sedikit 165 kali 5 waktu sholat. Paling sedikit itu ya. Jadi berapa? 165 kali 5 berapa? 825 itu minimum. Seceng 1000 kali lah minimum. Ya, kalau kamu ingin dicintai Allah. Ya, tadi kan di dalam Quran kan, yuhibbut tawwabin, Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Jadi satu paket nih ya. Semuanya dikerjakan dengan satu kegiatan dikir kita. Pertobatan kita dengan umum kan dengan istighfar. Kita bukan hanya istighfar, tapi sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfar? Kalimatnya sabda Tuhan saya, sayyidul istighfar la ilaha itu. Ya, kalau orang masih astagfirullah. Kalau kita dituntunan oleh guru, sayyidul istighfar itu dzikir la ilaha. Tapi ada juga di dalam hadis tuntunan tentang sayyidul istighfar. Apa? Ada yang hafal nggak? Kalau ada yang hafal, abah kasih 50.000. Ada yang hafal sayyidul istighfar? Abah kasih keywordnya dulu. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Hah? Siapa yang hafal? Kamu hafal kan sah? Ayo 50.000. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa Maslatu a'udzuka min syarri ma sana'tu. Sahda. Sini, ayo. 50.000. Sayyidul istighfar yang menurut
sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kasih mic saya. 50.000. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa antas khalaqtani wa ana abduka. Jangan dibimbing Gus Ali. Ulangi pelan-pelan. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka khalaqtani wa ana abduka wa ana Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana Abu laka bidanbi. Oke, tepuk tangan. Harus apa ya, baca itu. Baca setelah sholat tobat. Boleh. 50.000-nya abang nggak bawa dompet ya. Nanti ada di kanjul. Apa pokoknya 50. THR. Nah itu ya. Tapi Sayyidul Istighfar versi Tuan Syekh adalah dzikir la ilaha illallah. Di dalam dzikir la ilaha itu ada komponen orang-orang yang selalu bertobat dan menyucikan jiwa. Oke. Nah, nasihat yang tadi ya kemarin sampaikan ya, contoh biar relate nasihat yang ini tuh, bahwa apa tadi nasihatnya, jadi kita diajarkan untuk tidak boleh merasa suci, merasa lebih baik ya. Misalnya kita jadi santri yang rajin puasa sunnahnya ya, rajin tahajudnya. Nah itu sikap apa namanya, karunia. Karena mengapa kemudian kita tidak boleh bersombong terhadap kesolehan kamu? Ada yang bisa jawab nggak? Mengapa kamu tidak boleh ujub ya, bahkan ujub, sombong, bahkan sampai merendahkan yang lain. Jadi ketika kamu misalnya jadi orang yang rajin ibadahnya, rajin belajarnya, kamu tidak boleh ujub dan punya sikap meremehkan orang lain, apalagi sampai merasa suci. Nah itu kenapa Mar? Kenapa nggak boleh begitu? Nah? Karena kerajinan itu bukan datang dari dirimu sendiri. Itu semata karena taufik dari Allah, semata karena karunia Allah, semata karena rahmatnya Allah sama kamu. Tenan itu. Nah dalam tradisi Thariqah, semuanya segalanya karena karomah yang diberikan oleh guru mursyid kamu kepada kamu sebagai murid. Ya. Jadi abang ya, misalnya abang merasa bahwa alhamdulillah bisa diistiqomahkan wudu, selalu sholat al waktu,
ya, kemudian melaksanakan amal yang lain, tidak pantas bersombong, tidak pantas merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa apalagi sok suci. Karena apa? Semuanya segalanya karena karomah guru. Kalau nggak ada karomah guru, kalau nggak ada fasilitas rahmat kasih sayang Allah, belum tentu di jalur ini, gitu. Ya, jadi makanya stay humble, gitu ya. Bahkan ya itu tadi, ya, kamu selalu mawas diri. Ya. Nah, sekarang kita sebelum kesini silakan ada intermezzo dulu dari siapa, Gus? Kaya, silakan tepuk tangan dulu buat tolong operator. Ayo. Apa itu artinya? Lagu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi judul lagunya tuh Tanda, ini tuh Yura Yunita. Sebenarnya itu lagu baru, lagu dari religi sebenarnya. Jadi album itu. Gus.
Oke, sambil menunggu operator, kita sedikit dulu ya. Ada pernyataan atau kalam yang senada dengan Ibnu Athaillah, itu dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang masyhur yaitu Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali bunyinya apa? Rubba ta'atin khalaqil 'abdana wa rubba ma'siyatin kanat sababan fi dukhulil jannah. Kata Imam Ghazali, terkadang sebuah ketaatan bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka karena kesombongan, dan terkadang sebuah maksiat bisa menjadi sebab seseorang masuk surga karena tobatnya yang sungguh-sungguh. Nah, itu ya. Jadi rubba ta'atin idkhalat al-'abdan nar wa rubba mu'siyatin kanat sababan fi dukhulil jannah. Nah, itu maksudnya ya. Jadi seringkali ketaatan karena merasa jadi hamba yang taat, santri yang soleh, ya, tapi jadi sombong. Nah, itu bisa jadi wasilah perantara kamu masuk dalam neraka siksa. Tapi kadang juga santri yang melakukan kesalahan, kemaksiatan karena melanggar adab, justru dia masuk ke dalam surganya Allah karena dia memang sungguh-sungguh dalam pertobatannya, sungguh-sungguh dalam inabahnya, ya, inabahnya. Oke, ya, dia berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, ada juga kalam dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, bunyinya menarik nih begini. Simak sama-sama ya. Idza waqa'ta fi dzanbi, jika kamu terjatuh dalam dosa, idza waqa'ta fi dzanbi, kata Tuan Syekh, fala takun aswa'a mimma kunta, janganlah kamu jadi lebih buruk dari sebelumnya. Jadi kalau kamu bikin salah, melakukan dosa, terperosok dalam kemaksiatan, jangan jadi lebih buruk dari sebelumnya aku. Ya. Tetapi sebaliknya, kun khairan bitaubati wa tazallali lillah. Sebaliknya, harus lebih baik dengan cara bertobat dan merendahkan hati di hadapan Allah. Ya. Nah, ini kata Tuan Sen. Jangan ada perasaan ketika bikin salah, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan tuh membuat kamu jadi aku udah terlanjur dosa deh. Udah terlanjur salah lah. Tuh, malah kamu jadi lebih buruk. Wah, terus-terusan melanggar kesalahan. Jangan. Justru yang harus kamu lakukan adalah apa? Kamu memilih jadi lebih baik dengan cara bertobat dan selalu rendah hati di hadapan Allah. Ya. Ada juga nasihat dari ya udahlah, cukup ya, kebanyakan. Udah siap Kak? Oke, silakan.
Silakan. Selanjutnya dari Bu Jada. Bukan. Dari Bu Jada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu ya nama yang harus dipanggil untuk siapa? Jadi kalau tulisan dari pengesara itu pakai tisu, bu, tapi nggak ada spasi, betul-betul nyambung. Jaga. Jadi tidak bu spasi jaga. Makanya mungkin kamu ketika membalas WhatsApp itu sambil ini ya. Membalas WhatsApp itu aku nyambung gitu karena dari pengesan tekstualnya menjaga itu disambung. Itu kalau sudah Mas yang di belakang, bagaimana kabarnya? Semuanya kalah dengan orang Jawa, semuanya benar nggak sih ini? Bukan orang Jawa, yang orang Jawa. Anehnya apa? Satu lagi ada satu buat aku. Karena sebelumnya aku sudah menyanyikan lagu tentang ibu, sekarang menyanyikan lagu tentang lagi yang kangen sama ayah dulu. Mudah-mudahan terobati. Agak melo ya. Hari ini kita melo ya. Matamu masih bersifat Yang apa? beristighfar, berkurangkan rasa terpaham orang gelap berikan muncul deras, namun kau tetap berbahan. Mesti nafasmu pada semangat, memberikan beban yang makin sangat. Kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam merah jalan ini. Kehidupan hidupmu membawa perjuangan. Bahumu yang penuh kekal jangan pernah matahari. Kini ku sedang terpukul. Naik semangat tak pernah pudar, masih langkahmu harap
berdekat, kau telah setia. Dalam hati sepiku ini untuk menyuai milik kita, tapi kerinduan kita hanya kerinduan. Aku sekarang hanya menunggu Engkau telah mengerti jalan ini. Kebutuhan hidupmu dapat perjuangan. Bahu yang dulu dekat, dia kau tembakan matahari. Kini kurus yang terpukul, namun semangat tak meski nampak hadap berdekat, kau tetap setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu yang telah menyuarakan suara emas. Ya, suara ibunya. Semoga mengandung ayah mengingatkan kita tentang jasa-jasa beliau dalam hidupmu. Kirim doa untuk ayah-ayah di seluruhnya. Al-Fatihah. Oke ya, terakhir. Jadi pada sore ini ya kita belajar tentang nasihat dari Tuhan, tentang bahwa ada hal-hal yang bisa merusak ibadah, dan satu sikap merusak ibadah itu bernama kesombongan. Ya. Bahkan ada yang quote, ya, bagus nih. Ini dipegang orang-orang sukses ya. Jadi kegagalan yang membuatmu rendah hati lebih baik dari kesuksesan yang membuatmu jadi sombong. Nah, itu apa? Kegagalan yang membuatmu rendah hati lebih baik dari kesuksesan yang membuatmu jadi sombong. Itu dalam konteks apapun. Oleh karenanya kesalahan, kegagalan, kemaksiatan itu sebaiknya atau sejatinya harus bisa membuatmu menjadi seorang yang rendah hati. Ya, kafir sih. Ya. I did wrong but commit.
apa ini penting? Kegagalan yang membuat berendah hati lebih baik dari kesuksesan yang membuat. Ini tentang bahaya sombong. Karena it ruin everything. Kesombongan itu merusak semuanya. Merusak semuanya. Sifat dasar iblis itu adalah sombong. Jangan sampai kamu tertular penyakit sombong. Ya. Jadi bisa merusak kualitas amal kamu. Sebaik-baiknya kamu, taat-taatnya kamu dalam beribadah, kalau kena penyakit sombong, nah sudah rusak sudah amal ibadah. Sebaliknya, perbuatan dosa yang bisa menjadi jalan kamu menuju Allah itu so much better. Ya. So bukan harus berbuat dosa, tapi kalau kamu benar-benar at the end melakukan dosa, maka semoga itu menjadi perantara kamu menjadi a better person. Ya. Menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Jadi kita nasihatnya juga di sini adalah bahwa kita jangan suka merasa aman, ya, suka merasa aman dari azab Allah. Yang mesti kita selalu cari adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, itu di atas segala-galanya. Rahmat Allah di atas segala-galanya. Dan kalimat yang bisa menghadirkan rahmat Allah secara melimpah tidak ada lain adalah dzikir kalimah rahmah, yaitu la ilaha. Makin banyak dzikir kalimah rahmahnya, rahmatnya, makin berlimpah rahmat kasih sayang Allah turun dalam hidup kamu. Ya, itu. Di yang namanya rahmat itu, kasih sayang Allah itu bukan ketika apa yang kita cita-citakan jadi kenyataan, apa yang kita rencanakan terwujud, tapi sejak you are on the track itu sudah turun rahmat. Ketika kamu on the track dalam peribadahannya, dalam kegiatan pembelajarannya, dalam kegiatan usahanya, itu juga sudah merupakan rahmat Allah. Karena betapa banyak orang-orang yang tidak mendapat rahmat Allah, sekaligus dalam arti dia mendapat laknat Allah. Laknat Allah itu, hukuman Allah itu bukan dalam makna tidak terwujudnya cita-cita, tidak tercapainya target, tapi sejak proses. Kalau dalam prosesnya, ya, kamu melalaikan kewajiban dan mengejar yang sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah, nah itu ya, yang seperti disampaikan kemarin. Nah itu tanda laknat Allah itu. Ya, dan itulah yang menjadi sebab padamnya mata batin. Jadi laknat Allah itu bukan turun nanti, ya. Laknatullah alaih, kayak gitu. Laknat Allah turun kepada orang-orang yang tadi itu. Dia memilih untuk menyibukkan, mengejar sesuatu yang telah dijamin Allah dan melalaikan apa yang menjadi kewajibannya. Itu kita jangan sampai. Semuanya, segalanya, rezekimu sudah diatur oleh Allah. Tugas kamu adalah melaksanakan kewajiban asasi beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menjalani ketaatan. Jangan sampai kamu terperosok dalam kemaksiatan. Once you do kemaksiatan, kamu memilih untuk selalu memilih untuk pertobatan dan selalu
melakukan proses penyucian jiwa dengan satu amalan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diteruskan, diwariskan kepada para wali Allah sampai hari ini, yaitu ahli silsilah yang ke-38 Tuan Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas. Tuh. Ya. Jadi akan selalu mengulang apa yang disampaikan. Karena kita ini desainnya, manusia itu rancang desainnya itu makhluk khata wa nisyan. Manusia itu didesain itu makhluk yang suka melakukan kesalahan dan lupa. Oleh karenanya ya sebagai yang memilih jalan untuk menjadi mitra dalam pendidikan kamu, ya sebagai pendidik akan selalu mengingatkan kamu tentang hal-hal yang ya mungkin kamu dalam melakukan kesalahan, karena desainnya manusia itu ya, hidup di dunia itu melakukan kesalahan dan lupa. Oleh karenanya Allah selalu mengutus dalam hidupmu orang-orang yang selalu mengingatkan kamu tentang kebenaran, tentang hakikat perjalanan hidup, bahwa hidup kita itu adalah berasal dari Allah, kembali kepada itu. Oke, rasanya tuh yang untuk sore hari ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan kasih sayang untuk anak-anakku Santri Jagat Aras dan juga para coachnya, sehingga dengan rahmat itu kamu stay on the track, ya, dan apa yang menjadi cita-cita besar kamu dalam hidup terwujud. Allah berkahi semuanya segalanya. Berkah rahmat Tuhan. Saya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.